munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Beliaulah sang nabi alladzi tamma, yang mana telah sempurna, maknahu, batinnya, wa suratuhu, dan fisiknya. Jadi zohir batin itu sempurna. Mau bicara urusan fisik, beliau sempurna. Ada orang yang diberi oleh Allah kesempurnaan fisik. Siapa itu? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh saking gantengnya, itu wanita-wanita yang melihatnya itu, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Oh, bukan manusia ini, malaikat ini. Sampai tengah mengiris buah-buahan, tangannya yang diiris dan rasa sakitnya tidak terasa. Jadi saking gantengnya sampai seperti itu. 7 tahun terjadi musim kemarau di Mesir, sehingga orang-orang Mesir yang tengah kelaparan, untuk mengobati laparnya cukup dengan memandang wajah Nabi Yusuf udah kenyang semua. Nek awakmu ndelok wajahku langsung keluwen, wis wareg keluwen langsung, saking eleke. Nek Nabi Yusuf orang lapar ngelihat langsung kenyang. Wanita yang lihat ngiris tangannya tidak terasa. Sampai segitu tampannya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf itu selalu pakai cadar kadang, tutup wajahnya. Maka beliau ditanya, kenapa ditutup wajahnya? Ini gara-gara wajah begini nih. Ada orang yang terkena fitnah gara-gara wajah saya ini, maka lebih baik saya tutup. Ada perempuan yang tergila-gila, saking gantengnya, narik baju beliau tuh robek ke belakang, nggak tahan. Sempurna ketampan. Bahkan kata para ulama, itu Nabi Yusuf diberi setengah kegantengan makhluk yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi manusia setengahnya itu, yang setengah namanya kegantengan itu. Seandainya ganteng itu adalah seperti telur dadar, itu paruh Nabi Yusuf. Untuk Nabi Yusuf. Jadi fisiknya itu separuh kegantengan orang di dunia ini diberikan kepada beliau. Sehingga orang yang melihatnya tidak tahan. Melihat Nabi Yusuf itu tidak tahan. Lah sekarang bagaimana dengan kegantengan Nabi? Nah, Rasulullah diberikan oleh Allah 100% kegantengan, seluruh kegantengan yang ada di muka bumi ini. Maka kata para ulama, kalau wanita itu cuma teriris tangannya tidak terasa, tapi kalau Rasulullah teriris hatinya. Teriris hati seluruh makhluk. Maka kalau Nabi SAW jalan di lorong-lorong Madinah, maka semua batu-batu, pohon-pohon akan mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Di dalam kitab Qasusul Hayawan fil Quran, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ada laba-laba Gua Sur. Jadi laba-laba ini sudah lama tinggal di mulut Gua Sur, didatangi oleh malaikat Jibril. Hai laba-laba, aku adalah utusan Allah, namaku Jibril. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu, bahwasanya sebentar lagi akan ada 2 orang yang datang ke sini. Yang satu adalah Rasulullah SAW, makhluk Allah terbaik di seluruh jagat raya ini, dan dia akan ditemani oleh temannya bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dia akan menginap di rumahmu ini selama 3 hari. Siapkan jaringmu yang terbaik untuk melindunginya. Maka laba-laba ini
Dia berpikir, seperti apakah wajah kekasih Allah, makhluk yang terbaik ini seperti apa? Maka ketika Nabi datang, maka Nabi masuk. Ketika beliau dikejar oleh orang-orang Quraisy, menghalangi beliau untuk hijrah ke Madinah. Ini diceritakan oleh Ahmad Bahjat di dalam kitabnya Qasusul Hayawan fil Quran. Maka ketika Nabi masuk, maka segera dia membuat jaring yang terbaik. Kemudian dia berada di tengah sambil menatap beliau selama 3 hari. Ditatap. Maka saking terpananya hati laba-laba Ghawsur ini, sehingga dia berencana, nanti ketika beliau setelah 3 hari, ketika keluar, mesti beliau akan merobek sarangku ini, dan disitulah kesempatan aku akan mencium tangannya. Namun ketika Nabi hendak keluar, sarang itu dirobek. Ketika dia mau mencium, jatuh. Kemudian dia kejar sebisa mungkin untuk mencium ujung jubahnya, namun gak kesampaian. Beliau segera pergi. Seketika itu, karena 3 hari menatap wajah kekasih Allah ini, maka seketika itu juga dia sudah tidak bisa makan lagi, tidak pernah minum lagi, karena tidak kuat menahan rindunya, ingin bertemu dengan Rasulullah lagi, hingga akhirnya dia mati. Laba-laba melihat Nabi, menahan kerinduannya sampai mati. Jadi keindahan pada diri Nabi itu menawan seluruh hati makhluk. Menawan seluruh hati makhluk. Maka beliau itu diberi oleh Allah, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu, sempurna zahir batin. Sempurna, berbicara orang fisik sempurna. Maka kalau bahasa saya, seandainya nanti di surga nggak ketemu Nabi, maka surga itu tidak sempurna lagi keindahan. Yang membuat surga itu indah itu karena kita itu di sana masih bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itulah kenikmatan yang tertinggi. Sempurna zahir batin. Summa astafahu habiban bari'un nasami. Allah Subhanahu wa taala bari'un nasam, pencipta seluruh manusia, setelah menyempurnakan zahir batin, fisik dan sifat beliau sempurna, tidak ada samanya. Summa astafahu habiban, beliau dipilih sebagai sang kekasih. Sang kekasih. Jadi Habib yang azam itu siapa? Rasulullah SAW. Selain beliau, namanya Habib Nisbi. Jadi Habib itu kekasih karena punya nisbat dengan Nabi. Habibul Azam siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa astafahu habiban, kemudian Allah memilihnya sebagai sang kekasih satu-satunya, tak ada duanya. Sehingga siapapun punya hubungan dengan Habiban ini layak dapat rahmat. Yang putus hubungan dengan Habiban sang kekasih ini tidak berhak dapat rahmat. Jelas ini? Tidak berhak dapat rahmat. Saya lanjutkan lagi. Siapa beliau? Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Beliau disucikan an syarikin, dari sekutu keindahan apapun bentuknya. Munazzahun, beliau ini disucikan, dipilih oleh Allah, tersucikan an syarikin, dari sekutu, fi mahasini, dari seluruh namanya keindahan. Jadi keindahan yang dimiliki oleh Nabi tidak ada samanya. Hidungnya, hidung yang tak ada samanya. Rambut, rambut yang tak ada samanya. Mata, mata yang tak ada samanya. Hati, hati yang tak ada samanya. Ruh, ruh yang tak ada samanya. Itulah Rasulullah SAW. Semua apa yang dimiliki beliau tidak ada samanya. Dan sekarang makhluk istimewa yang tak ada samanya ini ada di dalam hati kita. Kerinduan ini terus menyala di hati ini.
sampai nanti pertemuan kita di Telaga Kautsar. Kemudian Imam Busiri menutup potongan syair ini, fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Fajauharul husni, tadi itu yang kita tahu. Tapi fajauharul husni, inti dari keindahan Nabi, fihi yang ada di dalam sosok sang Nabi, sang kekasih Allah ini, ghairu munqasami, tidak akan pernah terbagi selama-lamanya. Jadi keindahan yang kita tahu ini ibarat Nabi itu, lihat, ini apa? Botol. Botol nih kalau kena cahaya punya bayang. Yang kita tahu itu, semua yang makhluk tahu siapa Nabi, itu hanya bayang-bayang keindahan beliau. Adapun jauharul husni, inti dari keindahan itu, hanya Allah yang tahu, dan sifatnya takkan pernah terbagi kepada siapapun. Insya Allah kita akan tahu kelak di surga. Di dunia mungkin kita tidak tahu. Nanti ketika sampai di akhirat, kita baru tahu seperti apa kemuliaan Nabi kita. Ketika di dada-dada bidadari tertulis Muhammadur Rasulullah, di pintu surga tertulis Muhammadur Rasulullah, di kaki aras tertulis Muhammadur Rasulullah, di daun-daun surga tertulis Muhammadur Rasulullah. Kita baru sadar, ternyata inti jagat raya ini adalah cahayanya Rasulullah SAW. Fajauharul husni fihi ghairu munqasim. Jadi inti keindahan beliau itu hanya Allah yang tahu, dan sifatnya tidak akan pernah terbagi kepada siapapun selama-lamanya.